إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Zat yang maha mengetahui dan maha mendengar, mengetahui dan maha mendengar segala apa yang kita kerjakan dan kita ucapkan, semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sayang dan cinta kepada hambanya dengan menutupi aib dan dosa kita. Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berada di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus menjadi rahmatan lil alamin, dan juga selawat dan salam semoga dicurahkan kepada keluarga, para sahabat beliau dan juga umatnya yang senantiasa menjalankan ketaatan pada Allah dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, wajib bagi kita semua untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Bahkan wajib kita menjaga kehormatan kepada seluruh manusia. Kita diharuskan menjaga kehormatan sesama, saling melindungi, saling membantu, tidak menyakiti, baik itu fisik dan perasaan saudara kita, baik melalui perbuatan dan perkataan. Terlebih lagi jika perkataan itu adalah perkara yang tidak baik, bahkan cenderung mengandung fitnah dan menggunjing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar setiap muslim senantiasa menjaga sikap dan tutur katanya. Jangan sampai ucapan dan perbuatannya itu melukai hati orang lain, terlebih dengan kebohongan dan fitnah yang mungkin saja tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Supaya dapat terhindar dari perbuatan dosa, maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagai manusia tidak ada seorang pun yang luput dari salah dan khilaf. Kita semua pasti pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Semua perbuatan tersebut tentunya aib bagi kita. Jika bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah dalam menutupi aib-aib kita tersebut, maka pasti kita akan tinggal dengan perasaan malu dan hina. Perbuatan dosa atau aib tersebut ada yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri, namun mungkin ada juga yang diketahui oleh orang lain. Maka disinilah peran kita sebagai seorang muslim agar kita bisa menjaga aib dari saudara kita yang mungkin terlanjur kita ketahui. Hendaknya kita menjaga agar aib tersebut tidak tersebar kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi sumber kehinaan bagi saudara muslim kita sendiri, yaitu dengan menceritakan aib-aib tersebut. Lantas apa untungnya jika aib tersebut kita sebarkan kepada orang lain? Bukankah kita tahu bahwa sesungguhnya setiap perkataan yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui terhadap semua gerak-gerik setiap hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dengan menutupi aib saudara kita yang telah terlanjur kita ketahui, sesungguhnya kita sedang menutup aib diri kita sendiri. Tentu kita tidak ingin hidup dengan perasaan malu dan terhina. Begitu juga saudara muslim kita yang lainnya. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita lepas kendali. Ada orang yang dengan sengaja membuka aib saudara mereka sendiri karena ingin dijadikan candaan, sebagai bahan tertawaan. Ada yang mengekspos aib saudara mereka di media sosial hanya untuk meraih keuntungan rupiah. Telah hilang dari diri mereka untuk saling menjaga kehormatan sesama muslim. Bukankah perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Janganlah kalian menjelek-jelekannya. Janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala buka aibnya, niscaya Allah akan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri." Orang yang dengan sengaja membuka aib saudara dan menjelek-jelekannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib dirinya sendiri, sehingga dia akan merasa malu walaupun berada di dalam rumahnya.
Demikianlah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mampu menjaga aib saudaranya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya kita menjaga dan menutup aib saudara kita. Dengan menutupi aib mereka, berarti kita telah menjaga hubungan persaudaraan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Menutupi aib saudara kita sebenarnya bukan hanya dapat memberikan keutamaan di dunia saja, namun juga nanti di akhirat. Alangkah beruntungnya seorang hamba jika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyembunyikan aib-aibnya, apalagi nanti di akhirat. Sebaliknya, alangkah celakanya kita jika Allah Subhanahu wa taala membuka semua aib kita sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Alangkah malunya diri kita di saat ketika nanti di akhirat, saat itu dibukakan semua aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah jika terlintas di pikiran kita untuk menceritakan aib saudara, maka segeralah beristighfar dan melihat pada diri kita sendiri. Apakah kita tidak memiliki aib? Sedangkan jika aib kita diketahui oleh orang banyak, bagaimanakah perasaan yang kita rasakan? Jika hal itu kita tidak inginkan terjadi pada diri kita, maka tutuplah rapat-rapat aib saudara yang telah kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat bagi orang yang suka membuka aib saudaranya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Di saat seorang mukmin membuka aib dan menyebarkan aib saudaranya, sebenarnya dia sedang mengotori citra dan keagungan dirinya sebagai seorang muslim. Orang yang gemar menyebarkan aib saudaranya tanpa sadar, dia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, seperti tidak bisa memegang rahasia, lemah kesetiakawanan, dan penyebab terjadinya permusuhan. Semakin banyak aib yang ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan akhlaknya. Sungguh benar apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa diam adalah pilihan terbaik ketika tidak ada bahan yang baik untuk kita ucapkan. Tutuplah aib saudara kita, terutama sesama kaum muslimin. Karena dengan begitu kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di hadapan manusia. Janganlah menyebarkan aib mereka. Jika senang aib saudara kita tersebar, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hukuman yang menghinakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, Allah akan menghinakan dirinya walaupun dia tengah bersembunyi di dalam rumahnya. Sedangkan di akhirat nanti Allah akan membuka secara terang-terangan semua dosa dan aibnya semasa hidup di dunia, agar seluruh makhluk di padang mahsyar bisa melihatnya
sehingga dia akan merasa malu di kala itu. Salah satu sifat seorang muslim adalah pandai menutup aib saudara muslim lainnya. Jika ada aib saudaranya, maka dia seakan-akan tidak mengetahuinya dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan saudara muslim tersebut. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seseorang telah melaporkan bahwa dia telah melihat ada orang yang berpelukan di balik pohon. Maka saat itu pun Umar pun marah dan berkata, "Kenapa tidak kamu tutupi kesalahannya dan mengharapkan mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Hadirin yang dirahmati Allah, namun sangat disayangkan di zaman sekarang ini, orang dengan mudah membuka aib, orang dengan mudah menceritakan aib mereka. Bukan lagi aib sesama muslim, namun mereka menceritakan aib dirinya sendiri. Bahkan diekspos kemana-mana aib tersebut, hanya karena ingin mendapatkan pamor dan keuntungan duniawi. Ketika dia selesai melakukan satu dosa, maka perbuatan itu diceritakan kepada orang banyak tanpa merasa bersalah. Yang lebih parah lagi yaitu dengan menceritakan aib pasangan mereka ketika mereka telah berpisah. Tidak malu lagi jika aibnya diketahui oleh orang banyak. Perbuatan ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam tidak dimaafkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Setiap umatku dimaafkan dosa mereka kecuali orang-orang yang menampak-nampakannya." Termasuk orang yang menampakkan adalah seorang hamba yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, sementara Allah telah menutupi maksiat tersebut. Kemudian di waktu pagi hari dia berkata, "Wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu." Padahal pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, dan di pagi harinya dia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang berat untuk menjaga dan menutupi aib saudara muslim kita. Namun bagi orang yang percaya bahwa semua perbuatan dan perkataan akan mendapatkan balasan dari Allah, maka pasti dia akan berhati-hati dalam berbuat. Nanti di akhirat ada orang yang Allah Subhanahu wa taala hisab mereka. Dihisab amal perbuatan mereka di balik hijab atau balik tirai, sehingga tidak ada yang mengetahui perbuatan yang pernah dia lakukan. Maka dikatakan kepada hamba tersebut, "Sesungguhnya waktu di dunia engkau telah menutupi aib saudaramu, maka hari ini engkau ditutupi aibmu, agar tidak ada yang mengetahui aib-aibmu. Cukup aibmu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga dan menutupi aib saudara kita, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita semua mampu meninggalkan sifat-sifat yang tidak terpuji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.